Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan belajar kita. Kita akan melanjutkan kajian dari tafsir surah Al-Baqarah, yang mana yang lalu kita sudah menyelesaikan sampai ayat yang ke-20 ya. Dan sedikit menyinggung ayat selanjutnya ya. Kita ulang dulu penerjemahannya, kita baca bersama-sama mulai ayat yang ke-17 ya. Ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum, permisalan mereka, kamathali, seperti permisalan, alladzi, orang yang, istauqada, menyalakan, naron, api, falamma, maka tatkala, adoat, menerangi, ma, apa yang, haulahu, di sekitarnya, zahaballahu, Allah menghilangkan, binurihim, cahaya mereka, watarokahum, dan meninggalkan mereka, fi dzulumatin, di dalam kegelapan-kegelapan, la yubsirun, mereka tidak bisa melihat, summun, tuli, bukmun, bisu, uyun, buta, fahum, maka mereka, la yarji'un, mereka tidak bisa kembali, atau kasoyibin, seperti hujan, minas sama'i, dari awan, fihi, di dalamnya, dzulumatun, ada kegelapan-kegelapan, wa ra'dun, dan guruh, wa barqun, dan kilat, yaj'aluna, mereka menjadikan, asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adhanihim, di telinga-telinga mereka, min, dari, as-sawa'iqi, halilintar, hadzarul maut, karena takut mati, wallahu, dan Allah, muhitun, meliputi, bil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Permisalan yang kedua, keadaan sekelompok lain dari orang-orang munafik, yang mana kadang-kadang kebaikan al-haq itu tampak pada mereka, tapi kadang-kadang di waktu yang lainnya itu mereka ragu-ragu. Itu keadaan
mereka itu menyerupai sekelompok orang yang mereka berjalan di tempat terbuka tanpa naungan, kemudian mengguyur hujan deras pada mereka, yang hujan deras itu disertai dengan kegelapan-kegelapan, yang sebagian kegelapan itu menutupi dia berada di atas kegelapan yang lain. Jadi ada beberapa kegelapan yang meliputi menggelapi mereka. Bersamaan dengan adanya suara yang keras, itu suara guruh yang keras dan kilatan dari dari kilat itu, dan juga adanya halilintar yang menyambar, yang bisa membakar. Kemudian mereka menutupi telinga mereka karena adanya kengerian yang amat sangat itu. Mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka karena takut binasa. Dan Allah itu meliputi terhadap orang-orang kafir yang mereka tidak akan bisa luput dari Allah, dan juga mereka tidak akan bisa melemahkan atau mengalahkan Allah. Kemudian yakadu hampir albarku kilat itu yakhtofu menyambar absarahum penglihatan mereka. Kullama tiap kali adoa menerangi lahum bagi mereka, masyau mereka berjalan, fihi padanya. Wa idza dan apabila azlama menjadi gelap, alaihim atas mereka, qamu mereka berhenti, walau dan kalaulah sya'allahu Allah menghendaki, la zahaba bi sungguh menghilangkan, sam'ihim pendengaran mereka, wa absarihim dan penglihatan mereka. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu, qadir maha kuasa. Ya, kita akan lanjutkan ayat 21. Silakan ditulis terjemahnya dulu. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, u'budu beribadahlah kalian. U'budu kalau dipenggalkan gitu. Ya ayyuhan nas, kemudian u'budu. Kalau bacanya sambung kan memang ya ayyuhan nas u'budu. Cuman kita kan mengartikan
ya ayuhan nas, wahai para manusia, u'budu, beribadahlah kalian, Rabbakum, kepada pemelihara kalian, alladzi, yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, walladzina, dan orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kalian, la'allakum, agar kalian tattaqun, kalian bertakwa. Alladzi, zat yang ja'ala, telah menjadikan, lakum, untuk kalian, al-ardo, bumi, firasyan, hamparan. Selangi, alladzi, zat yang ja'ala, telah menjadikan, lakum, untuk kalian, al-ardo, bumi, firasyan, hamparan, was-samaa, dan langit, binaan, bangunan, binaan, bangunan, wa anzala, dan telah menurunkan, min, dari as-samai, awan. Jadi yang namanya as-sama itu adalah apa yang di atas. Yang di atas itu ya bisa langit, bisa juga awan. Kalau yang was-sama binaan tadi langit, ya, Allah menjadikan langit sebagai bangunan. Tapi kalau yang ini wa anzala minas samai, dan Allah menurunkan dari awan. As-sama yang di sini adalah awan, ma'an, air. Fa'akhroja, lalu mengeluarkan, bihi, dengannya, min, dari as-samarati, buah-buahan, rizqon, sebagai rizki, lakum, untuk kalian. Fala, maka janganlah, taj'alu, kalian menjadikan, lillahi, bagi Allah, andadan, bandingan-bandingan, wa antum, sedangkan kalian, ta'lamun, kalian mengetahui. Ada yang ketinggalan terjemahnya? Ya, kita lihat ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai para manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Rabb kalian, Rabb kita itu adalah Allah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah, Rabb kalian itu zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ini merupakan seruan dari Allah
kepada manusia semuanya. Manusia semuanya. Ya ayuhan nas, wahai para manusia. Tidak hanya orang-orang yang sudah beriman saja, tapi ya semua manusia dipanggil oleh Allah Ta'ala, kemudian disuruh, diperintahkan, baik manusia yang ada di Arab sana maupun yang di Indonesia ini sama saja, baik manusia di zaman dulu maupun zaman sekarang sama saja, semuanya dipanggil, diseru oleh Allah Ta'ala. Lantas apa? Allah menyuruh apa? Menyuruh agar mereka mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Beribadah itu apa? Beribadah, yang namanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang disukai oleh Allah. Berarti semua manusia itu disuruh untuk hidup melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah saja. Karena memang Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepadaku saja. Jadi kita harus beribadah dan ibadahnya kepada Allah saja. Yakni selagi kita masih hidup, kita harus melakukan aktivitas yang disukai, diridhoi oleh Allah saja. Tidak boleh melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian Allah yang harus diibadahi itu siapa? Di ayat ini dikenalkan. Allah itu adalah Rabb alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah itu adalah Rabb kalian yang telah memelihara kalian. Kalau Rabb itu kan artinya pemelihara. Pemelihara itu artinya nanti meliputi Allah itu yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang memberi kesehatan dan lain sebagainya. Itu Allah itu sebagai Rabb kita. Yang mana Allah Rabb kita telah memelihara kita dengan memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita yang tidak terhitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu karena saking banyaknya. Tuh. Kemudian untuk itu kita harus takut kepada Allah, tidak boleh menyelisih aturan Allah. Manusia sudah diciptakan oleh Allah. Manusia itu ya semuanya. Jadi Allah itu yang sudah menciptakan kalian, mengadakan kalian sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kita sebelumnya kan nggak ada. Umur kita berapa? Umur kita misalnya ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ya katakan 50 tahun sebelumnya kita tidak ada wujudnya, kemudian diwujudkan oleh Allah. Begitu juga orang-orang sebelum kita, bapak, ibu, simbah kita dan sebelumnya, itu Allah yang mewujudkan mereka. Sebelumnya mereka tidak ada, kemudian diwujudkan, diadakan oleh Allah. Tuh. Kemudian kalau perintah dari Allah ini dilaksanakan, yakni manusia itu mau beribadah kepada Allah, maka la'allakum tattaqun, agar kalian itu sama bertakwa. Artinya kalau itu dilaksanakan, maka jadilah kalian itu termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, yakni akhirnya Allah ridho kepada mereka, orang-orang yang bertakwa itu, dan mereka pun juga ridho kepada Allah. Kemudian juga kita ingat yang namanya takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya ketika perintah dari Allah untuk mengabdi, beribadah ini kita laksanakan, maka jadilah kita ini orang yang bertakwa karena kita melaksanakan perintah dari Allah.
Gitu. Kemudian juga ini mengandung pengertian juga la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Artinya kalau kalian mengerjakan perintah Allah berupa ibadah ini, maka berarti kalian itu menjadi orang yang bertakwa, orang yang sudah membentengi diri dari kemurkaan Allah dan juga azab Allah. Jadi la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa, artinya dengan kita perhatikan, kita laksanakan perintah di sini, maka kita akan selamat, terjauhkan dari murka Allah dan azab Allah. Nih. Jadi ayat 21 ini sekali lagi, ini seruan dari Allah kepada semua manusia termasuk kita. Kita harus merasa diseru, dipanggil oleh Allah, dipanggil agar kita beribadah kepada Allah. Hei manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Kemudian Allah itu siapa yang harus diibadahi, dan Allah itu siapa toh yang menyuruh kita untuk beribadah? Maka di ayat ini dikenalkan Allah itu adalah yang telah menciptakan kita, bahkan juga orang-orang sebelum kita. Maka kita bisa ada, terwujud di muka bumi ini karena Allah yang menciptakan. Kemudian setelah Allah menciptakan kita, Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, maka mestinya dengan mengetahui, kemudian mengingat ini, menyadari bahwasanya kita diciptakan oleh Allah, maka harusnya disuruh oleh Allah itu harus mau tunduk 100%, tidak ada rasa berat, tidak ada penolakan sama sekali, harus tunduk patuh ketika diseru oleh Allah. Allah itu siapa tahu? Yang menciptakan kita. Perhatikan seruan Allah. Oh, Allah memerintahkan kita. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Siapa tahu Allah itu? Allah itu yang menciptakan kita. Kita diperintah harus tunduk patuh. Kemudian Allah itu menyuruh kita beribadah kepadanya. Siapa yang harus kita ibadahi? Allah. Jadi Allah yang menyuruh untuk beribadah dan Allah yang harus diibadahi. Maka kita setelah kenal dari satu ayat ini, kenal bahwa Allah itu yang menciptakan kita, maka kita harus mau, mestinya tidak merasa berat untuk melaksanakan perintah dari Allah, dan juga kita tidak merasa berat untuk mengabdi, menghamba kepada Allah. Jadi kita hidup ini ya pokoknya harus tahu apa yang disukai oleh Allah, kemudian kita kerjakan. Kemudian ketika ada hal yang tidak disukai oleh Allah, ya kita tinggalkan meskipun kita suka, tapi kalau Allah tidak, maka kita tidak boleh mengerjakan. Jadi yang kita turuti kehendaknya itu Allah. Yang kita cari ridhonya adalah Allah. Bukan diri kita dan juga bukan makhluk. Bukan manusia yang kita cari ridhonya. Ada di antara manusia itu beribadah kepada manusia yang lain. Yakni dengan dia mencari ridho manusia dengan meninggalkan keridhaan Allah. Jadi apa yang disukai oleh manusia dia kerjakan, nggak peduli itu disukai oleh Allah atau tidak. Ya, maka itu salah besar. Ada juga orang itu menyembah, mengabdi kepada hawa nafsunya sendiri. Kalau di ayat yang lain kan apa itu? Afara'aital ittakhadha ilahahu hawahu, apa? Jadi tahukah kalian orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahan? Jadi ada orang yang menyembah kepada hawa nafsunya. Artinya yang dia kerjakan itu adalah yang disukai oleh hawa nafsunya, bukan yang disukai oleh Allah. Itu orang yang menyembah kepada hawa nafsu. Sedangkan orang yang mengabdi menyembah kepada Allah, ya yang dilakukan adalah apa yang disukai oleh Allah. Berikutnya kita akan lihat ayat 22. Ini Allah mengenalkan dirinya sendiri. Siapa toh Allah yang menyuruh kita beribadah?
Siapa toh Allah yang harus kita ibadahi? Itu di ayat 21 kan sudah Allah mengenalkan Allah yang menciptakan kita. Kemudian ditambah lagi, Allah itu adalah alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah itu zat yang telah menjadikan bumi ini menjadi hamparan, yakni menjadikan bumi ini terhampar, sehingga kehidupan kita di atas bumi ini menjadi mudah. Jadi bumi ini dibikin oleh Allah untuk memudahkan kita, menjadikan hidup kita itu mudah berada di atasnya. Ini. Jadi bumi diciptakan untuk kita. Bukan kita diciptakan untuk bumi, bukan kok kita ini diciptakan untuk mengabdi kepada bumi, kemudian agar bumi ini mengeluarkan apa yang kita sukai. Itu kemudian kita mengorbankan segala sesuatu yang ada pada diri kita untuk mencari bumi, enggak gitu. Tapi bumi diciptakan untuk kita. Bahkan jagat raya semuanya ini, dunia ini diciptakan untuk kita. Bukan kita diciptakan untuk dunia. Diciptakan untuk kita agar apa? Agar kita bisa beribadah kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Kemudian bumi ini diciptakan terhampar seperti ini sehingga kehidupan kita mudah di atasnya, dengan ditandai kita bisa tinggal di bumi dengan tenang. Bumi bisa kita bikin rumah, kita tempati dengan tenang. Bumi bisa kita pakai untuk bercocok tanam. Kemudian di atas bumi ini kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah sehingga kebutuhan-kebutuhan kita tercukupi. Oh, kita butuh ke kota sana, kita butuh ke kota sini, kita ada keperluan ke sana kemari, pindah-pindah di muka bumi ini begitu mudah. Bahkan di atas air yang ada di muka bumi ini pun juga dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan di atas air kita bisa mengangkut barang-barang yang sangat berat, bahkan menjadi lebih mudah mengangkut barang yang berat di atas air daripada di atas darat gitu. Coba kapal-kapal yang besar-besar itu bisa mengangkut barang-barang yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kalau diangkut di atas kendaraan yang ada di daratan. Itu semuanya Allah yang menjadikan mudah seperti itu. Kemudian wassamaa binaan, dan juga Allah yang menjadikan langit itu menjadi bangunan, yakni menjadikan bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh sehingga tidak ambruk menimpa kita. Kemudian juga menjadikan langit ini menjadi indah. Langit diciptakan oleh Allah, kemudian di sana ditaruh apa? Ditaruh matahari, ditaruh bintang, bulan gitu. Itu semuanya untuk kita, untuk kita, diciptakan untuk kita agar kita bisa beribadah kepada Allah. Agar kita bersyukur kepada Allah, agar kita taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah lah yang telah menurunkan air hujan dari awan. Jadi Allah yang menurunkan hujan dari awan. Kemudian fa akhraja bihi minats tsamarati rizqal lakum. Lalu dengan air hujan itu Allah mengeluarkan untuk kalian bermacam-macam buah-buahan, juga bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang bisa kita pakai untuk makan. Ini sebagai rezeki buat kalian. Ada macam-macam buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan biji-bijian yang bisa kita makan. Begitu juga dengan tumbuhan-tumbuhan yang akhirnya tumbuh kayu yang bisa kita pakai untuk berbagai macam kebutuhan kita. Tumbuh ini dan itu ada yang dibutuhkan untuk makan, ada yang dibutuhkan untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Termasuk pakaian kita ini kan juga dari tumbuhan, dari kapas. Itu Allah yang menumbuhkan
macam buah-buahan, macam-macam tumbuh-tumbuhan itu sebagai rizki buat kita semuanya. Ini, maka ini kembali lagi Allah mengenalkan dirinya sendiri. Siapa tahu Allah itu? Allah yang menciptakan kita. Siapa tahu Allah itu? Allah yang membuat bumi sedemikian ini. Siapa Allah? Allah yang membuat langit sedemikian itu. Allah yang telah memberi kita rizki lewat air hujan, kemudian tumbuh bermacam-macam tanaman-tanaman. Dan juga nanti kalau kita melihat makhluk-makhluk yang lain, kita akan tahu, kalau mau memahaminya, kita akan tahu betapa besar kekuasaan Allah. Maka itu semuanya adalah dalam rangka mengenal Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan ilmu berkenaan dengan mengenal Allah itu adalah ilmu yang sangat tinggi tingkatannya, yang sangat penting untuk kita ketahui. Ilmu berkenaan dengan Allah, mengenal Allah. Di sini kan juga terkandung ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah. Allah itu siapa tahu? Yang menciptakan kita, yang menjadikan bumi, langit, demikian ini, yang menurunkan hujan. Dan nanti ada ayat-ayat yang lain yang menerangkan Allah itu siapa, gitu. Termasuk juga tadi Allah itu siapa toh? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di ayat 20 tadi, Allah itu adalah zat yang maha kuasa, mampu untuk melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Dan lain sebagainya. Allah itu alim, Allah itu rozak, Allah itu jabar, dan lain sebagainya. Maka pengenalan tentang Allah, ma'rifatullah, itu menjadi ilmu yang sangat penting. Dan kalau kita perhatikan, ternyata ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali yang mengenalkan tentang Allah, mengenalkan siapa atau Allah. Ada satu ayat yang menunjukkan betapa pentingnya seseorang itu mengenal Allah, yakni di surah Fatir. Di surah Fatir itu di sana ada ayat yang menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Coba di surah, nanti lain kesempatan bisa dibuka ya. Di surah Fatir ayat yang ke-28, di ayat ini disebutkan wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan sebagian dari manusia dan dari manusia juga binatang-binatang melata, kemudian binatang ternak itu berbeda-beda warna-warninya. Demikian itu juga, demikian itu juga. Ini menunjukkan tentang menunjukkan makhluk-makhluk Allah yang mana makhluk Allah itu yang kita lihat manusia bermacam-macam. Begitu juga dengan binatang, kemudian tumbuhan dan lain sebagainya, kemudian ada bumi, ada gunung, ada macam-macam. Itu semuanya harus bisa membawa kita untuk memahami kekuasaan Allah. Kemudian juga bisa membawa kita untuk lebih mengenal Allah. Jadi tujuan yang sangat besar dari Allah menunjukkan bermacam-macam makhluk, kemudian juga termasuk kejadian-kejadian, itu semuanya adalah untuk mengenali Allah. Kita mengenal Allah itu dari mana? Kita tidak bisa melihat Allah saat ini di dunia, dan insya Allah nanti di akhirat ketika kita sudah masuk surga, kita akan melihat Allah, melihat wajah Allah, dan itu merupakan kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga, yakni bisa melihat wajah Allah. Tapi selagi kita di dunia nggak mungkin kita bisa melihat Allah. Terus mengenal Allah yang tidak terlihat itu gimana?
Mengenal Allah itu dengan kita melihat makhluk-makhluk Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada makhluk, ada kejadian-kejadian, ada perubahan siang dan malam, ada angin yang bertiup, ada hujan dan lain sebagainya. Itu semuanya menunjukkan bahwa Allah ada, menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa. Itu. Nah, setelah orang itu mengenal Allah, kemudian dia punya ilmu tentang mengenal Allah, maka ternyata di surah Fatir itu disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya tiada lain yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu, Berilmu artinya mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui tentang Allah. Maksudnya di sini adalah mengetahui tentang Allah. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi kalau di surah Fatir itu tadi, yakni innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu maksudnya adalah bahwasanya sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, maksudnya orang-orang yang mengetahui tentang Allah gitu. Mengetahui yakni mengenal Allah gitu. Sehingga kalau orang itu makin kenal dengan Allah, maka dia makin takut kepada Allah. Jadi setiap orang yang dia itu paling tahu tentang Allah, maka dia paling banyak rasa takutnya kepada Allah. Kemudian rasa takut kepada Allah itulah yang membuat dia itu bisa mampu untuk menahan diri dari melakukan kemaksiatan, kemudian mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah yang dia takuti. Karena memang nanti di tafsir Ibnu Katsir itu kan di sana nanti disebutkan bahwasanya ulama, orang yang berilmu itu ada 3 macam. Ini orang yang mengetahui tentang Allah dan juga tentang perintah Allah. Mengetahui tentang Allah dan mengetahui perintah Allah. Inilah orang yang karena dia mengetahui tentang Allah, siapa tahu Allah, akhirnya membuat dia itu takut kepada Allah. Akhirnya dia tunduk patuh kepada perintah Allah. Dia sudah tahu perintah Allah, dikerjakan perintah tersebut. Ada juga orang yang mengetahui tentang perintah Allah, aturan-aturan Allah, tapi dia tidak mengetahui, tidak mengenal tentang Allah. Tidak mengenal tentang Allah. Maka inilah orang yang dia itu sudah tahu aturan Allah tapi tidak dikerjakan. Jadi ada sebagian manusia itu tahu betul aturan Allah, hukum-hukum Allah, demikian ya. Tata cara sholat tahu persis, tata cara haji tahu persis, kemudian ini hukum-hukum tentang pernikahan, hukum tentang bagi waris, kemudian juga ini apa-apa yang diharamkan oleh Allah dia tahu persis, tapi ternyata tidak dikerjakan. Aturan tersebut tidak taati. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah. Dia kurang mengenal Allah. Maka nanti jangan sampai kita punya keturunan yang hanya pinter masalah aturan Allah, tapi dia tidak mengenal Allah. Akan muncul orang-orang yang kelihatannya dia itu mungkin dianggap jane ya wis sinau agama akeh, wis mudeng aturan ini dan itu, bahkan mungkin hafal ayat Al-Quran, hafal hadis, kemudian masalah fikih juga dia paham, kemudian aturan-aturan Allah begini dan begitu, hukum-hukum dia tahu, tapi kok kelakuannya enggak sesuai dengan ilmunya. Kenapa? Karena dia kurang mengenal Allah. Akhirnya dia tidak takut kepada Allah. Tahu ini dilarang, tapi kalau enggak takut sama Allah, akhirnya dia tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya.
Gitu. Dia mungkin akhirnya takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah. Tahu ini dilarang oleh Allah, tapi dia kerjakan karena apa? Karena padahal itu dilarang oleh Allah, tapi kenapa kok dikerjakan? Karena dia takut kepada manusia yang menyuruhnya untuk mengerjakan larangan tersebut. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ada sebagian manusia itu yang ilmu agamanya banyak, tapi tidak takut kepada Allah. Akhirnya dia banyak melanggar aturan-aturan Allah yang sudah dia ketahui. Ini salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan, pemahaman tentang Allah itu siapa. Kalau melihat ayat tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah al-ulama, yakni orang-orang yang berilmu, maksudnya mengetahui siapa Allah. Tidak cukup mengetahui aturan Allah, nggak cukup, tapi harus juga mengetahui siapa Allah itu. Tapi juga harus ingat bahwasanya nggak cukup juga kalau orang itu akhirnya hanya sekedar mengenal Allah terus dia habis waktunya untuk mengenali Allah, takut kepada Allah, kemudian tidak mempelajari aturan perintah Allah, ya nanti akan ada muncul jenis manusia yang ketiga, yakni dia berilmu, mengetahui tentang Allah itu siapa, tapi tidak dilanjutkan dengan mengetahui perintah Allah. Akhirnya apa? Akhirnya nanti akan ada muncul manusia yang dia itu takut kepada Allah, tapi rasa takutnya itu perwujudannya salah gitu. Salah, akhirnya mungkin saking takutnya kepada Allah tapi terus tidak tahu bagaimana cara takutnya, ya mungkin akhirnya dia sampai menjauhi hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, akhirnya dia menjadi sempit, takut ini takut itu, wah nanti berbuat gini salah, berbuat gitu salah gitu, seperti itu. Kemudian juga mungkin akhirnya dia mungkin sampai berlebih-lebihan dalam mengerjakan satu kebaikan yang akhirnya nanti malah kebaikan yang lain bisa terbengkalai. Gitu. Artinya akhirnya nanti yang kita butuhkan itu adalah pengetahuan tentang Allah dan juga pengetahuan tentang perintah Allah. Sehingga pengetahuan tentang Allah membuat kita takut kepada Allah, kemudian pengetahuan tentang perintah Allah membuat kita ini bisa mewujudkan rasa takut itu dengan benar. Berikutnya kita kembali ke ayat tadi. Jadi ini saya menggarisbawahi tentang ayat ini, bahwasanya dua ayat ini menunjukkan sangat jelas bahwasanya Allah ingin mengenalkan dirinya, siapa Allah itu. Karena saking pentingnya bahwa manusia itu perlu untuk mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, maka dia akan tambah takut kepada Allah, akan mengagungkan Allah. Jadi orang yang mengenal Allah, akhirnya dia akan betul-betul mengagungkan Allah, betul-betul takut kepada Allah, sehingga dia akan punya rasa butuh untuk tahu apa atau yang disukai oleh Allah, selera Allah apa. Itu dia merasa butuh untuk mengetahuinya, kemudian akhirnya dia belajar. Orang itu kalau sudah punya rasa butuh, maka mengerjakan jadi ringan. Butuh untuk tahu, maka jadi mudah untuk mengetahui. Tertarik, butuh itu kan akhirnya jadi tertarik. Akhirnya mempelajari agama itu, mempelajari tentang sholat, tata cara haji, kemudian juga mempelajari apa yang halal, apa yang haram, mempelajari ini dan itu, pernak-pernik dalam urusan din ini, urusan aturan Allah itu, insya Allah akan menjadi lebih mudah kalau kita punya rasa ingin tahu gitu. Punya rasa ingin tahu itu kan menjadi lebih mudah. Kita lihat anak-anak kita itu buka HP, kemudian mengoperasikan HP, smartphone gitu, itu kan mudah sekali. Kenapa? Karena rasa ingin tahunya besar gitu. Coba kalau rasa ingin tahu kita kepada aturan Allah,
Rasa ingin tahu kita kepada Al-Quran itu maknanya gimana? Hadis-hadis petunjuk dari Rasulullah SAW itu bagaimana? Kalau rasa ingin tahu kita itu besar, maka menjadi mudah bagi kita untuk memahami, mempelajarinya. Nah, perlu untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, rasa butuh. Nah, itu bisa tumbuh ketika kita mengenal Allah. Oh, Allah itu yang menciptakan kita. Oh, Allah itu yang memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Kemudian, oh, Allah itu yang punya neraka, yang siksanya itu sangat berat, yang disiapkan untuk orang-orang yang tidak taat kepadanya. Oh, neraka itu dijaga oleh malaikat yang ghiladun syidadun. Wah, perangainya kasar, kemudian penampilannya itu ngeri, gitu. Nah, itu menjadi takut kepada Allah, nggak berani macam-macam kepada Allah. Ingin tahu, oh, apa ya yang disukai oleh Allah agar saya bisa mengerjakannya. Apa atau yang dilarang oleh Allah agar saya bisa terhindar dari melakukannya. Itu akan seperti itu. Nah, berikutnya kita lanjutkan sedikit. Akhir ayat ini disebutkan fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian menjadikan bandingan-bandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Jadi maka janganlah kalian menjadikan bandingan-bandingan bagi Allah dalam ibadah. Yang diibadahi itu hanya Allah saja, sehingga jangan sampai beribadah kepada selain Allah, membuat bandingan selain Allah, kemudian selain Allah itu ada yang diibadahi, menempatkan selain Allah sejajar dengan Allah, diibadahi, dicari ridhonya, sampai kadang mengalahkan, meninggalkan ridho Allah, mengesampingkan untuk dapat ridho Allah gara-gara ingin dapat ridho dari manusia, ingin dapat ridho dari penguasa, ingin dapat ridho dari orang yang berharta, ingin dapat ridho dari kekasih wanita yang dia cintai, kemudian akhirnya sampai mengesampingkan ridho Allah, meninggalkan ridho Allah. Itu bisa termasuk dalam menjadikan bandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui akan kesendirian Allah dalam menciptakan, akan kesendirian Allah dalam memberi rezeki. Yang menciptakan kita itu Allah sendiri. Maka sama sekali tidak layak ketika kita membuat bandingan bagi Allah, padahal selain Allah nggak bisa menciptakan kita, juga nggak membantu Allah dalam menciptakan. Juga Allah itu sendirian dalam memberi rezeki kepada kita. Allah memberi rezeki kepada kita tidak dibantu oleh orang lain, tidak dibantu oleh konglomerat, orang-orang yang punya harta melimpah, kemudian sampai kalau sehingga keliru besar kalau sampai ada orang-orang yang dia paham agama, kemudian wah pesantrennya kalau nggak berkembang ini nggak bisa berkembang kalau nggak dibantu oleh para konglomerat, padahal konglomeratnya kafir, kemudian akhirnya membantu dengan syarat ini dan itu yang akhirnya menyebabkan tidak beribadah kepada Allah. Itu kan nggak ingat bahwa Allah yang memberi rezeki sendirian. Mereka tidak memberi rezeki kepada kita, sehingga Allah jangan sampai disejajarkan dengan yang lain atau kita membuat bandingan bagi Allah, padahal kita tahu Allah tidak ada yang menyamainya dan Allah semata yang berhak untuk diibadahi, sedangkan selain Allah sama sekali tidak berhak, sehingga jangan membuat bandingan bagi Allah, padahal kita tahu bahwa Allah yang menciptakan, memberi rezeki kepada kita, dan Allah saja yang harus diibadahi. Artinya kita tahu bahwasanya Allah semata Rabb kita dan Allah semata ilah kita. Jadi Allah itu adalah Rabb kita, yakni Allah saja yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur, menghidupkan, mematikan. Itu Allah
semata Rob kita, dan Allah itu semata, Allah saja yang menjadi ilah kita, yakni yang menjadi sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Nah, saya kira sampai di sini dulu yang kita kaji di kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya bagi kita, dan semoga ibu-ibu yang merupakan madrasah bagi anak-anaknya. Dan sebetulnya yang namanya ibu itu madrasah bagi anaknya yang masih kecil dan juga sudah gede juga. Sehingga kalau anak kita masih kecil, dia adalah murid, termasuk murid kita. Gitu. Jadi mestinya ibu-ibu itu merasa bahwasanya dia itu adalah ustazah bagi anaknya yang masih kecil dan juga anaknya yang sudah dewasa. Sehingga ketika anak kita sudah dewasa, kita pun juga bisa tetap berperan dalam mendidik mereka, dalam mengingatkan mereka, meskipun tetap nanti cara mendidik itu beda dengan ketika mereka masih kecil, sehingga ya kita butuh untuk tambahan ilmu bagaimana bisa tetap mendidik anak kita ketika mereka dewasa, karena anak itu ketika dewasa nanti akan menghadapi masalah yang lebih berat, lebih kompleks, maka di situ peran orang tua pun juga dibutuhkan. Dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa takut pada diri anak kita yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Ketika anak kita itu punya rasa takut, mengagungkan Allah karena dia mengenal Allah, maka insya Allah kita akan merasa tenang. Anak kita di tempat yang jauh, mereka merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah. Anak kita berada di lingkungan yang jelek, bekerja bersama dengan orang-orang yang tidak paham agama, insya Allah mereka aman karena dia takut kepada Allah. Anak kita mungkin ditakdirkan bekerja di perusahaan yang mungkin bosnya itu orang yang sangat memusuhi Islam, maka anak kita tidak akan menyembah kepada bosnya, menuruti apa kehendak bosnya yang menyuruh untuk maksiat, karena dia lebih takut kepada Allah dibandingkan dengan manusia. Dia yakin rezeki itu datang dari Allah, bukan dari juragan, dari bosnya. Itu seperti itu, penting sekali. Udah, saya kira sampai di sini dulu. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau yang ayat 21 ini, dia yang menjadi